Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi fa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi zikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittagha. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Semoga semua kita yang terhimpun pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini senantiasa Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang insya Allah istiqamah, tidak hanya bersyukur atas nikmat sabar terhadap musibah, tetapi juga menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersabar di saat mendapatkan nikmat dan bersyukur di saat mendapatkan musibah. Dan mudah-mudahan konsistensi ini, keistiqomahan ini akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan khususnya kelak kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabiuna Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semuanya sudah pernah naik pesawat. Di saat pesawat terbang dalam cuaca yang bagus, tidak ada guncangan, penumpang pesawat itu rata-rata tertidur. Tapi di saat cuaca sedang tidak baik, pesawat mengalami guncangan, penumpang pesawat itu akan terjaga, ketakutan, bahkan tidak sedikit yang berzikir dan bertakbir. Pesannya, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan guncangan dalam hidup ini. Sebab guncangan itulah yang membangunkan kita dan kembali menyadarkan kita akan hakikat kehambaan kita dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tanpa guncangan membuat banyak orang lupa, terlena
bahkan tidak sadar akan kehambaannya. Maka tema yang akan kita bahas dalam tema besar kita tentang kitab Al-Kabair pada pagi ini adalah dosa besar bunuh diri. Dosa besar bunuh diri ini adalah salah satu dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Sebagai pengantar, hidup tidak selamanya berjalan normal. Hidup meniscayakan adanya guncangan, baik itu berupa ujian, cobaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Allah benar-benar akan memberikan ujian kepada kita. Bisyai'in, hanya sedikit, sebagian kecil dari berbagai macam ujian, ketakutan, rasa lapar, dan seterusnya. Artinya, semua dinamika kehidupan ini tidak ada yang kebetulan, tetapi semua merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Qadarullah. Yang kedua, ujian dan cobaan adalah konsekuensi dari keimanan. Jadi antara ujian dan iman itu ibarat dua sisi pada sebuah mata uang. Tidak akan bisa dipisahkan. Di mana keimanan semakin meningkat, maka ujian akan semakin membesar. Semakin mengecil imannya, maka semakin kecil ujian dan cobaan yang Allah berikan. Maka Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia, kata Allah, mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan mereka beriman? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sudah kami uji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Tujuannya apa dari ujian ini? Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna Allah al-kazibi. Allah ingin tahu mana yang imannya sebenar-benar iman dan mana yang imannya itu hanya sebatas lip service, mana yang sekedar hanya ucapan. Ikhwatal iman, banyak orang beriman, tapi tidak banyak orang yang merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Kalau kita membaca lembaran sejarah para sahabat Nabi, para ulama salafus salih dan seterusnya yang sudah merasakan manisnya keimanan, maka dunia beserta isinya itu kecil dalam pandangan mereka. Kalau kita baca kisah sahabat Nabi yang terakhir wafat, yang bernama Abdullah bin Zaid Az-Zarmi, atau yang lebih dikenal dengan Abu Kilabah, wafat tahun 104 Hijriah di Suriah, masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Itu sahabat Nabi yang terakhir wafat, Abu Kilabah.
Kisah ini ada di dalam kitab As-Siqah, diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad. Bagaimana beliau menemukan sosok Abu Kilabah yang berada di dalam sebuah tenda di padang pasir yang tandus dan panas, yang terus mengucapkan kalimat ungkapan syukur atas nikmat Allah. Lisannya tidak berhenti mengucapkan kalimat syukur dan pujian kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Sampai Abdullah bin Muhammad keheranan. Nikmat apa gerangan yang Tuhanmu berikan kepadamu sampai sedemikian hebatnya engkau memujinya? Padahal Abu Kilabah pada saat itu kondisinya sangat memprihatinkan. Tinggal di satu tenda di padang pasir yang tandus, maktu'ul yadain wa maktu'ur rijlain. Tangannya sudah buntung, kakinya sudah buntung, matanya sudah rabun, pendengarannya pun sudah rabun. Satu-satunya anggota tubuh yang masih berfungsi dengan baik adalah lisannya. Dan beliau mengatakan kepada Abdullah bin Muhammad, seandainya seluruh air lautan diperintahkan oleh Allah untuk menenggelamkan jasadku, seluruh gunung di dunia ini Allah perintahkan untuk menindih jasadku, sungguh itu semua amat kecil dibandingkan hilangnya nikmat lisan untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. Jadi bagi Abu Kilabah, ujian apapun dalam hidup ini kecil dibandingkan jika nikmat lisan untuk bersyukur dan berzikir kepada Allah hilang. Subhanallah, ikhwatal iman, mudah-mudahan kita juga bisa merasakan apa yang disebut dengan manisnya keimanan, halawatul iman. Bangun subuh, berangkat jamaah, ikut kajian, itulah yang terbesar dibandingkan dengan iming-iming yang lain. Jangan salah Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dilihat di dalam Quran surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayat yang ke-22. Ya, pidato iblis di hadapan penduduk neraka. Itu luar biasa, sangat menyayat-nyayat hati penduduk neraka. Allah tegaskan dalam ayat tersebut, falamma qudiyal amru, setelah semua perhitungan diselesaikan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di hadapan penduduk neraka, iblis menyampaikan pidatonya. Salah satu yang disampaikan oleh iblis, Allah menjanjikan kepadamu janji-janji yang benar, saya juga menjanjikan janji-janji kepadamu, tapi bedanya saya mengingkari janji itu, kata iblis. Itu pertama pengakuan iblis di hadapan penduduk neraka. Pengakuan keduanya, ma'alayya bikum bisultan, saya enggak punya kekuasaan atas diri kamu semua, kata iblis. Tugas saya hanya mengajak. Lah, situ ngapain ngikut, kata iblis. Saya kan cuma ngajak. Saya enggak maksa situ ngikut. Situ yang ngikut, kata iblis. Maka dia bilang, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya dong, salahkan dirimu sendiri, kata iblis. Dan seterusnya, ikhwatal iman. Nanti boleh dilihat, bisa dilihat di dalam Quran surat
yang ke-14 ayat 22. Baik, yang ketiga sebagai pengantar, hidup ini meniscayakan ada masalah, pasti. Jangankan hidup, mengakhiri kehidupan pun atau hidup setelah kehidupan di dunia juga tidak lepas dari masalah. Jadi kalau ada orang bunuh diri karena menghadapi masalah yang begitu berat, kemudian ingin menghilangkan masalah itu, pada hakikatnya justru dia sedang menumbuhkan masalah yang baru. Maka prinsip dalam Islam, jangan cari masalah, jangan lari dari masalah, tetapi yang benar adalah larikan masalah itu kepada yang maha memberi jalan keluar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat At-Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa dalam artian memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau Az-Zurzani mendefinisikan takwa itu menjauhi segala hal yang akan menjauhkan kita dari Allah, itu takwa. Menjauh dari semua hal yang akan menjauhkan kita dari Allah. Selama ketakwaan kita kepada Allah senantiasa kita jaga, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ini jaminan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kenapa banyak orang yang dapat masalah tetapi tidak kunjung mendapatkan solusi? Karena salah melarikan masalah. Bahkan sebaliknya, lari dari masalah yang sedang dihadapi. Maka Islam menanamkan prinsip kepada pemeluknya, kita umat Islam. Jangan cari masalah, jangan lari dari masalah, tetapi larikan masalahmu kepada yang maha memberi solusi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada pembahasan bunuh diri. Secara umum, definisi bunuh diri itu adalah kegiatan atau perbuatan melukai diri dengan maksud mengakhiri kehidupannya sendiri. Itulah definisi bunuh diri secara umum. Kegiatan atau perbuatan yang melukai dirinya sendiri dengan maksud mengakhiri kehidupannya sendiri. Islam sangat melarang, bahkan mengharamkan qatlun nafsi, bunuh diri ini. Alasannya, salah satunya 5 dari tujuan syariat Islam. Salah satunya adalah hifzun nafsi, menjaga diri. Islam mengharamkan pemeluknya. Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan bunuh diri. Sebab syariat Islam itu diturunkan, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga diri manusia, untuk menjaga kehidupan manusia. Hifzun nafsi, itu salah satu tujuan dari syariat Islam. Maka bunuh diri, membunuh orang lain, itu dosa besar di dalam Islam. Bahkan menjadi dosa terbesar di antara dosa-dosa yang besar. Bunuh diri dan membunuh orang lain itu sama-sama mendapat ganjaran naru jahannam
khalidina fiha abada, mendapatkan siksa api neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka secara teoritis semua tuduhan-tuduhan miring oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah Islamofobia, bahwa Islam itu agama yang tidak menghormati hak asasi, bahwa Islam itu agama yang identik terhadap kekerasan, bahwa Islam itu didirikan di atas aliran darah, banyak peperangan dan seterusnya, itu semua terbantahkan. Sebab dalam ajaran Islam, bunuh diri dan membunuh orang lain adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sampai mencelakakan dirimu sendiri. Itu larangan tegas dalam Al-Quran. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, dalam konsep ajaran agama kita sebut konsep teoritis karena terkadang realitasnya berbanding terbalik dengan konsep ajaran. Sekalipun masih banyak faktor yang melatar belakangi, tetapi jelas ketika Islam diidentikan dengan kekerasan dan seterusnya, itu dengan sendirinya akan terbantahkan jika mereka mengerti dan memahami Islam itu dengan jelas dan menyeluruh. Jadi jangan terperdaya dengan propaganda mereka yang fobia terhadap Islam. Karena jelas di dalam Islam bunuh diri dan membunuh orang lain itu adalah dosa paling besar. Maka mutlak seluruh ulama sepakat bahwa haram hukumnya bunuh diri. Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa haram hukumnya bunuh diri. Itu sudah muttafaqun alaihi. Semua ulama sepakat. Dan Al-Quran secara eksplisit menegaskan bahwa hukum bunuh diri itu adalah haram. Jadi clear Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kita cermati, orang bunuh diri atau mengakhiri kehidupannya, itu kan penyebab utamanya adalah keputusasaan. Baik dalam hal ekonomi dan seterusnya. Sekarang kita ingin berdialog dengan Al-Quran, mengajak Bapak Ibu sekalian berdialog dengan Al-Quran. Ternyata semua kegundahan hati manusia yang membuat dia mengalami keputusasaan, semua itu dijawab oleh Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang mengeluh kenapa hatinya tidak tenang, gelisah, galau, dan seterusnya. Al-Quran menjawab dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala
bizikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan selalu tenang. Apa pesannya? Tagline yang mengatakan panik karena kurang piknik itu salah besar. Yang benar, panik karena kurang iman. Karena konsekuensi dari orang beriman, hati mereka akan tenang dengan mengingat Allah. Jadi intinya iman yang kurang. Bukan kurang piknik, bukan kurang hiburan, apalagi kurang berjalan jauh. Itu nggak ada hubungannya. Karena hati itu menjadi tidak tenang karena tidak ada iman di dalamnya. Semakin besar imannya, maka akan semakin tenang hatinya. Sebab dengan mengingat Allah lah hati itu akan tenang. Kalau mengingat-ingat yang lain, hatinya tambah gelisah. Apalagi yang diingat adalah dunia. Bangun tidur yang terpikir dunia. Mau tidur yang dipikirkan dunia. Saat tidur pun yang terbawa mimpi adalah dunia. Selama dunia selalu dijadikan sebagai hal yang paling utama. Mudahnya begini, ikhwatal iman. Di dalam kitab Nahjul Balaghah itu ada pesan Ali ibnu Abi Thalib yang cukup menarik. Kalau Anda ingin tahu apa yang paling besar perhatian yang Anda berikan dalam hidup ini, maka lihatlah di saat Anda sholat. Di saat Anda sedang sholat, apa yang paling sering muncul dalam pikiran Anda? Maka itulah hal yang paling Anda anggap penting dalam kehidupan. Jadi ketika sholat, kalau yang kepikir itu bisnis, ya bisnis. Kalau ketika sholat yang kebayang itu makan, minum, anak, istri, ya itulah yang paling terbesar dalam hidupnya. Maka usi nafsi wa iyyakum, ketika kita mengeluh kenapa hati kita tidak tenang, maka jawabannya karena kita kurang iman. Dengan imanlah hati itu akan menjadi tenang. Yang kedua, ada yang mengeluh, kenapa kita harus diuji? Allah menjawab dalam Al-Quran surat Al-Ankabut tadi, bahwa ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Jadi kalau ada yang ingin tidak diuji, maka solusinya cuma satu: jangan beriman. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan orang-orang kafir pada zaman dahulu, kita nggak tahu zaman sekarang, nanti dianggap head speed lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang kafir pada zaman dahulu itu selalu mengatakan bahwa mereka dalam ibadahnya merasa tidak pernah diganggu oleh setan. Ya, silakan ditafsirkan lebih jauh. Ala kulli hal ikhwatal iman yang Allah muliakan, ujian
adalah konsekuensi dari keimanan. Jadi jangan pernah bertanya lagi kenapa kita diuji. Karena masih ada iman dalam diri kita. Kenapa si Anu tidak pernah diuji? Maka imannya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan imannya sudah lepas. Wal-iyazubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Karena segala-galanya dalam hidup ini adalah keimanan kita. Apapun yang melekat dalam diri kita hari ini pada hakikatnya semua akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur binasa kecuali hanya Allah. Pangkat, jabatan, harkat, martabat, kekayaan, kesenangan, anak, istri, bahkan nyawa kita sendiri habis binasa. Iman kita akan kekal dan akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lain habis, Pak, kan gak ada hak milik, yang ada cuma hak pakai. Cuma hak pakai saja. Gak ada yang dapat sertifikat hak milik pada hakikat. Karena yang memiliki sebenarnya adalah Allah. Manusia hanya mendapatkan hak pakai. Maka tidak usahlah kita mati-matian mencari apa yang tidak akan kita bawa mati. Biasa saja. Kenapa harus diuji? Karena ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Selanjutnya ada yang bertanya, mengapa ujian ini begitu berat? Bertanya sekaligus mengeluh. Ya Allah, ujian ini kok berat amat. Allah jawab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada satupun yang Allah bebani kecuali dengan sesuai kemampuannya. Tidak ada yang Allah bebani di luar kemampuan hambanya. Maka setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Menurut kita berat dan besar ujian itu, berarti menurut Allah kita pantas untuk menerima ujian itu. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, tidak ada ujian yang Allah berikan melampaui batas kemampuan yang menerimanya. Itu sudah tegas, jelas, final, mengikat itu di dalam Al-Quran. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi terkadang kita yang membuat diri kita itu lemah dan kita yang melemahkan diri kita. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, dalam satu hadis Rasulullah menegaskan salah satu dosa yang membinasakan di dalam hidup ini, kata beliau, adalah di saat aibmu ditutup oleh Allah, kemudian engkau membuka aibmu sendiri. Analogikannya kan sama. Allah sudah menganggap kita kuat dengan memberikan ujian itu, tetapi justru kita sendiri yang melemahkan diri kita sendiri. Padahal Allah sudah menganggap kita kuat. Makanya ujian itu Allah berikan kepada kita. Ursi nafsi wa iyakum. Jangan lagi ada keluh kesah dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, ketika ujian dan cobaan datang, jangan anggap
itu berat, sebab semua itu sudah diukur oleh Allah dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Maka orang bijak mengatakan setiap manusia punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Yang membedakan satu dengan lainnya adalah cara menghadapi masalah. Cara menghadapi masalah. Ada yang menghadapi masalahnya dengan menimbulkan masalah yang baru. Ada yang menghadapi masalahnya dengan menimbulkan masalah yang baru, dan ada yang menghadapi masalahnya dengan melarikan masalah itu kepada yang Maha memberi solusi. Selanjutnya, bagaimana menghadapi ujian ini? Terkadang kita bingung, buntu pikiran kita, solusi nggak ada, sudah nggak mampu berpikir. Maka Allah memberikan jalan terbaik, solusi terbaik di saat kita menghadapi masalah apapun dan sebesar apapun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi ada dua solusi yang Allah berikan, sabar dan sholat. Apa sabar itu Bapak Ibu sekalian? As-sabru lughatan al-imsak. Sabar secara bahasa itu sama artinya dengan imsak. Imsak itu artinya tahan. Tahan saja. Ujian apapun yang datang, cobaan apapun yang datang, tahan saja. Karena semua itu tidak selamanya. Semua itu tidak kekal. Akan berubah, akan berganti. Kalau kata orang, malam tidak selamanya, hari tidak selamanya gelap. Semakin larut malam, semakin cepat terbitnya fajar. Semakin kuat tali mengikat, maka semakin cepat dia terputus. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Dalam hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, semua bisa berubah. Maka cara menghadapi masalah yang pertama adalah dengan kesabaran. Sabar itu artinya tahan. Tahan. Jangan melakukan tindakan yang malah kontraproduktif, yang terbalik dari apa yang diharapkan. Maka Allah mengatakan sabar. Dan subhanallah, Allah menegaskan innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Dan kunci kemenangan Nabiullah Musa alaihi salam saat menghadapi Fir'aun dan tentaranya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Selama Allah senantiasa membersamai kita dalam hidup ini, maka kita tidak akan pernah merasakan kegelisahan apapun. Nabiullah Musa dikejar oleh Fir'aun. Di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan tentaranya. Pengikut Nabi Musa sudah sempat putus asa. Mereka mengatakan inna lamudrakun, kita bakal kekejar, kita bakal ketangkap, kata pengikut Nabi Musa. Tapi ada apa jawaban Nabi Musa? Kalla bal ma'iya rabbi sayahdi. Enggak. Ada Allah yang membersamaiku dan Allah akan menyelamatku.
bal ma'iyah, kata-kata ma'iyah. Ma'iyatun artinya kebersamaan. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Salah satunya akan didapatkan dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang sabar. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, yang penting apapun dalam hidup ini tahan. Tahan. Mau berangkat ke masjid subuh, ngantuk. Godaannya luar biasa. Tahan aja. Jalan aja terus. Mau ikut pengajian, godaannya berat. Tahan aja. Selesai pengajian juga aman-aman aja. Gak ada apa-apa. Pokoknya apapun dalam hidup ini tahan. Sabar. Sabar itu artinya tahan. Kenapa harus kita tahan? Ya nggak ada yang kekal kan Pak. Kesenangan itu nggak kekal, kesedihan itu nggak kekal, kehidupan itu nggak kekal, semuanya nggak ada yang kekal. Akan berganti. Rasa sakit pun berganti, rasa senang pun berganti. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, minta tolong kepada Allah dengan salat. Kenapa harus dengan salat? Karena itu waktu kita berkomunikasi dengan Allah. Maka disebut as-salatu mi'rajul muslimin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang muslim, orang-orang beriman. Itu komunikasi langsung kita dengan Allah. Maka filosofi salat itu luar biasa. Waktunya 5 kali dalam sehari semalam. Dan waktunya sudah tepat di saat kondisi manusia sedang lemah. Dimulai dengan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu waktu-waktu di mana manusia itu lemah. Dan pada saat itulah dia memasrahkan semua kepada Allah. Dengan bertakbir, mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Posisi tangannya pun sudah pas. Posisi tangannya sudah pas itu takbiratul ihram. Ini deklarasi menyerah. Ini pernyataan menyerah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Sudah nyerah. Pagi kita menyerahkan diri kepada Allah. Nanti agak siang kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan sudah Allah jamin dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapapun yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kenapa terkadang kita merasa Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa kita? Salah satu penyebabnya karena kita tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Sama ikhwatal iman. Sekarang kan lagi banyak bencana di mana-mana. Yang terbaru Semeru, belum lagi selesai sudah ada banjir, macam-macam. Karena rata-rata selama ini bencana, musibah apapun hanya didekati dengan pendekatan ilmiah dan alamiah. Pendekatan imaniyahnya tidak ada. Hanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini terjadi lempengan ini bergeser tabrakan dengan lempengan ini.
Pendekatan alamiahnya, oh ini kondisi gunungnya mulai tandus bla 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 bla. Iya betul. Memang begitu adanya. Tapi jangan lupa ada faktor imaniyah di dalamnya. Tidak semua dalam hidup ini bisa ditangkap oleh akal manusia. Sehingga tidak semua masuk ke dalam akal manusia. Tetapi semua dalam hidup ini akan terjawab jika dilakukan melalui pendekatan keimanan. Ya, bencana akan terulang. Tetapi yang sangat kita miris ketika setiap bencana tidak diambil pelajarannya. Hanya dianggap sebagai fenomena alam belaka. Itu yang menjadikan masyarakat kita tidak semakin arif dan bijak dalam menjalani kehidupan ini. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau masih mau mohon ampun sama Allah, azab enggak bakal turun. Nah, tetapi ya begitulah. Ya, tapi kita enggak bahas itulah. Ala kulli hal, yang terkena dan tertimpa musibah, semoga Allah berikan pahala yang sempurna atas kesabarannya, dan Allah memberikan ganti yang terbaik dari yang sudah hilang. Dan kepada kita sebagai saudara seiman, sebangsa, setanah air, mudah-mudahan ikut mendoakan, dan tidak hanya ikut mendoakan, tetapi juga ikut membangun kepedulian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil nilai-nilai tauhid dari setiap peristiwa yang ada. Sebab Nabi mengatakan, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Apapun yang menimpa suatu kaum harus menjadi pelajaran bagi kaum yang lain. Oh, kita kan jauh dari gunung, Ustaz. Galaksi kan jauh dari gunung. Bekasi jauh dari gunung. Dari laut juga jauh. Oh, jangan salah. Semua yang ada di atas muka bumi ini makhluk Allah. Semua tunduk kepada perintah Allah. Dan segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Erupsi tidak ada, tsunami enggak ada. Tetapi yang lain bisa terjadi. Maka hati-hati, kata Rasulullah dalam satu hadis, jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Orang kalau sudah merasa aman dari azab dan siksa Allah, itu tanda hatinya sudah dikunci oleh Allah. Al-Munafikun ayat yang ketiga. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahu. Allah kunci hatinya. Masih punya hati, tapi Allah kunci hatinya. Salah satu hati yang terkunci itu adalah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Padahal Allah sudah tegaskan, kalau ajalmu sudah tiba, kemanapun kau lari, ya, bukan ajalnya yang datang, Pak. Kan bukan ajalnya yang datang. Cerita Nabi Hud itu kan begitu. Bukan ajal yang datang, justru kita yang mendatangi ajal. Ajalnya mah tetap, kita yang datang ke situ. Ada orang takut mati di satu tempat, dia pindah ke tempat yang lain. Ternyata memang ajalnya di situ. Jadi bukan ajal yang mendatangi kita, kita yang mendatangi ajal. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah, sekalipun di kerangkeng besi
kuat. Kalau udah azal ya selesai. Maka ikhwatal iman, usi nafsi wa iyyakum, kita saling mengingatkan. Jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Maka teruslah mohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama mereka terus mohon ampun kepada Allah. Terakhir, ikhwatal iman, waktu kita sudah habis. Kepada siapa kita berharap dalam kehidupan ini? Allah jawab dalam Quran surat At-Taubah ayat 129. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berharap kepada manusia, jawabannya sudah pasti kecewa. Menggantungkan diri kepada selain Allah bisa-bisa menyebabkan gantung diri. Maka ketika semua beralih, semua berpaling, maka fakul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah segalanya. Kita punya Allah, kita milik Allah, maka Allah lah satu-satunya yang akan menolong dan membantu kita dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah berharap kepada siapa dan apapun kecuali hanya berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, mudah-mudahan pemaparan singkat kita pada kesempatan pagi ini semakin meyakinkan kita bahwa setiap orang beriman tidak pantas untuk berputus asa di dalam menjalani kehidupan ini, sebab ada keimanan, ada Allah yang maha segala-galanya yang akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Sebagai penutup, ternyata setiap masalah apapun itu sangat dekat dengan jalan keluarnya. Sedekat antara kening kita dan tempat sujud kita. Semakin banyak sujud, semakin banyak solusi dalam hidup kita. Semakin sedikit sujud, maka akan semakin banyak masalah dalam hidup kita. Berbisiklah ke bumi, maka bisikan kita akan terdengar sampai langit. Jangan berbisik kepada teman, jangan berbisik kepada tetangga, karena bisikan kita akan terdengar kemana-mana. Tapi kalau kita berbisik ke bumi dalam sujud kita, maka bisikan kita akan terdengar sampai ke langit. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga semua yang hadir pada kesempatan pagi ini Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah. Allah karuniakan sehat walafiat untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezekinya untuk kita ibadah. Semoga Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang senantiasa menolong agamanya, menolong Allah, menolong agamanya, dan menolong sesama saudaranya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah dimanapun. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah sempurnakan balasan atas kesabarannya.
dan mudah-mudahan kelak semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.